Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya ya Ananda. Pada kesempatan ini materi pelajaran kita adalah tentang surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat dan surah Al-Kafirun ini diturunkan di kota Makkah. Nah, jadi surah Al-Kafirun ini adalah sebagai jawaban terhadap rayuan orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad SAW untuk menyembah berhala-berhala mereka. Sebagai gantinya mereka juga akan menyembah apa yang orang-orang muslim sembah. Tetapi bagaimanapun itu, apapun alasannya, Allah tidak akan meridhoi hal yang demikian. Karena kalau menyangkut hal ibadah, hal akidah, tidak ada kata toleransi. Ya, Ananda, Ustaz akan mengajak Ananda untuk menyaksikan kisah dari sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah, yang terkenal dengan suaranya yang merdu. Dia selalu mengumandangkan azan. Nah, di zaman Rasulullah SAW, pada masa Rasulullah masih hidup. Nah, baik Ananda, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat kesayangan Nabi Muhammad SAW. Pada mulanya, Bilal adalah seorang budak yang berasal dari Abyssinia atau Ethiopia. Tubuhnya kekar dan kulitnya sangat hitam legam, namun suaranya sangat merdu. Majikannya bernama Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka musyrikin Makkah dan termasuk salah satu penentang dakwah Islam. Suatu ketika, Bilal mendapat berita tentang terutusnya seorang Rasul untuk memimpin dan menuntun umat Islam ke jalan yang benar dan lurus. Bilal pun tertarik dan akhirnya Bilal masuk Islam. Tindakannya membuat majikannya marah yang sangat luar biasa. Bilal kemudian disiksa, dipaksa kembali menganut kepercayaan jahiliyah, yakni menyembah berhala. Namun, Bilal tetap pada pendiriannya. Ia tidak mau kembali menganut kepercayaan nenek moyangnya itu. Akhirnya siksaan berat benar-benar dia terima. Sang majikannya Umayyah bin Khalaf, Bilal dijemur di atas pasir panas di bawah terik matahari. Kemudian perutnya ditindih dengan batu yang cukup besar. Akan tetapi siksaan itu tidak sedikit pun menggoyahkan keimanan Bilal bin Rabah. Dari bibirnya hanya terucap kalimat tauhid, Ahad, 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 yang artinya Allah Maha Esa. Hal itu diketahui oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar akhirnya menemui Umayyah dan membelinya. Kemudian Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Selain memiliki kepribadian yang teguh, sahabat Bilal dikenal sebagai juru adzan Rasulullah. Ia selalu diminta untuk mengumandangkan adzan oleh Rasulullah SAW setiap kali tiba waktu sholat fardu, sehingga ia dijuluki sebagai muadzinnya Rasulullah SAW. Bilal pernah mengusulkan kepada Nabi untuk menambahkan kalimat as-sholatu khairum minan naum untuk adzan sholat subuh. Nabi menerima usulan tersebut hingga kalimat itu digunakan dalam adzan subuh sampai hingga saat ini. Setelah Rasulullah wafat, Bilal bermaksud pergi ke Syam atau Syria untuk ikut perang bersama kaum muslimin lainnya. Namun Khalifah Abu Bakar melarangnya. Abu Bakar menyuruhnya untuk tinggal di Madinah tetap sebagai muadzin. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Bilal pergi ke Syam. Di sanalah Bilal menetap. Beliau juga menyiarkan agama Islam bersama Islam muslim lainnya. Adzan terakhir kali yang dikumandangkan adalah pada saat Khalifah Umar bin Khattab berkunjung ke Syam. Tak lama kemudian sahabat Bilal wafat, tepatnya pada tahun 20 Hijriah atau 641 Masehi. Nama sahabat Bilal akhirnya oleh mayoritas masyarakat Indonesia diabadikan sebagai sebutan bagi juru adzan pada waktu pelaksanaan sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah Ananda, adapun kesimpulan dari
cerita tersebut adalah kita boleh menghormati, bahkan kita diwajibkan untuk menghormati sesama manusia, tetapi jangan sampai berkenaan dengan akidah maksudnya kepercayaan kita. Jadi kita jangan sampai mencampur adukan Islam dengan agama yang lain. Oke Ananda, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.